Halo semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang box model dulu di dalam HTML dan CSS. Jadi sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana cara kita memasukkan CSS, bagaimana kita melinkkan sebuah file HTML dengan CSS-nya atau kita menggunakan internal CSS. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sebuah box model karena box model ini adalah sebuah model yang nantinya bisa kalian kembangkan untuk bisa menjadi model apapun di dalam sebuah HTML dan CSS. Nah, untuk memahami box model itu, jadi pertama-tama ini di sini saya akan membuat sebuah indeks HTML biasa dan di sini hasil previewnya. Jadi kalian bisa langsung melihat di bagian kiri adalah code-nya yang kita lakukan di text editor atau di brackets kalau kalian menggunakan brackets juga. Dan di bagian kanan nanti kita akan coba melihat previewnya. Nah, untuk memahami hal tersebut, memahami box model tersebut, pertama kali yang kita harus ketahui adalah kalau di sebuah HTML, apapun atau apapun sebetulnya bentuk digital file apapun yang kalian akan buat, uh, basic utama atau sebuah shape utama itu adalah sebuah kotak. Baik itu nanti kotak segi yang sama panjangnya atau persegi panjang atau mungkin persegi panjang yang landscape atau seperti apapun. Tapi bentuk utamanya mereka adalah sebuah kotak. Jadi kalau kita sekarang akan membuat apapun di dalam sebuah HTML, bentuk shape apapun di dalam HTML, kita akan memulai dari bentuk kotak terlebih dahulu. Maka dari itu biasanya kemarin kita belajar kalau misalnya dalam membuat apapun, kita ada memberikan CSS di bagian width dan height-nya. Jadi hanya dua parameter yang kita gunakan, yaitu ada width dan height. Nantinya di dalam sana untuk membuat shape-shape yang lain, nanti kita dapat memanipulasinya dengan berbagai cara. Tetapi tetap semuanya itu berasal dari sebuah kotak. Oke, sekarang kita coba terlebih dahulu. Di sini saya akan bikin yang kedua, di sini ada index HTML dan saya akan bikin file new dan di sini saya akan buat sebuah file CSS-nya. Di sini saya masukin langsung di sini aja. Jadi karena ini hanya sebuah tutorial, jadi di sini kita ada punya index HTML dan style CSS. Dan di sini saya sedikit mengulangi untuk melinkkan sebuah file HTML dengan sebuah CSS. Kita dapat menggunakan dari yang pertama, kita membuat HTML tag terlebih dahulu di sini. Lalu di dalam HTML tag, kita akan saya bikin panjang dulu, lalu kita bikin head di bagian atas. Dan setelah itu nanti kita akan menggunakan body. Nah, ini kalau kalian ingin membuat sebuah HTML, ini yang dinamakan dengan HTML boilerplate, yaitu adalah sebuah HTML basic atau template paling sederhana dari sebuah HTML. Nanti sebetulnya ada banyak lagi, misalnya seperti kalian di sini ada namanya HTML, lalu ada lang sama dengan IN. Ini untuk memberitahu kalau ini adalah language-nya adalah English, karena kalau nanti kalian akan membuat sebuah website yang multi language, misalnya kalian bisa bikin ada Indonesia, ada Inggris dalam website kalian bisa membuatnya dengan seperti ini. Nanti mereka akan memberitahu kalau ini adalah HTML untuk bahasa Inggris. Nah, tetapi sebenarnya cara ini sudah sangat ditinggalkan karena apalagi ya kalau nanti misalnya kalian ingin membuat multibahasa, sebuah website multibahasa, saya sarankan sekalian akan menggunakan yang namanya sebuah framework, yaitu framework untuk content management system, karena nanti di dalam sana itu sebenarnya lebih kompleks dibandingkan dengan yang kalian bikin hanya dengan membuat HTML. Per HTML ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti kita akan pelajari nanti setelah dari mid test, nanti kita akan masuk ke WordPress untuk CMS-nya, dan nanti di sana mungkin kita akan sedikit ada tambahan, mungkin kalau ada waktu nanti akan saya sedikit jelaskan tambahan tentang bagaimana cara mentranslate website kalian jadi bisa multibahasa. Nah, ini adalah tampilan untuk si boilerplate. Jadi seperti ini. Ada head dan body, dan untuk kita melingkan si style.css yang di sini ke dalam HTML yang kita punya, kita bisa membuat di bagian head. Di sini kita seperti yang kemarin kita pelajari di kelas, itu kita menggunakan link, dan link ini tidak memerlukan
tag akhir, jadi kalian tinggal pakai link saja. Lalu ditambah rel sama dengan sini kita tulis style sheet. Karena kita ingin melingkan sebuah CSS, yaitu cascading style sheet. Jadi kita menggunakan relnya itu dengan menggunakan style sheet. Lalu yang berikutnya adalah href. Kalian tinggal ketik saja href sama dengan, dan di sini karena langsung tadi saya taruh style CSS-nya langsung di dalam root folder, maka dia tidak ada folder lagi. Langsung style.css seperti ini. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita sudah menyambungkan si HTML yang kita punya dengan CSS-nya. Nah, itu yang kalian lakukan terlebih dahulu. Nanti dari sini kita akan coba membuat sebuah box model untuk beberapa shape yang bisa kalian coba-coba. Oke, di sini saya rapikan dulu. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, nah sekarang kita sudah di dalam sini, dan yang berikutnya adalah kita akan di sini saya akan split dulu. Jadi bebas kalian kalau ingin melakukan split, jadi tidak perlu bolak-balik antara index HTML, style, CSS, karena nanti kita akan selalu berbolak-balik antara dua file ini. Jadi kalian bisa melakukan split. Kalau kalian menggunakan si brackets, kalian bisa menggunakan split di sini. Kalau kalian misalnya menggunakan text editor lain pasti ada, tapi mungkin tempatnya berbeda-beda. Kalau di Atom dia ada di bagian kiri sini atau di bagian bawah, kalau tergantung kalian ingin men-splitnya bagian horizontal atau vertikal, itu nanti kalian bisa ada sebuah tambahan button yang ada di bagian pinggir-pinggir di sininya. Itu tinggal kalian cari aja atau kalian googling aja. Tapi kalau kalian menggunakan bracket, itu ada di sini. Jadi kita split di editor, dan saya akan menggunakan horizontal split. Jadi dia atas dan bawah. Nah, untuk yang di bagian bawah, style.css-nya tinggal kita drag aja ke bawah sini. Jadi sekarang indeks HTML di atas, style.css ada di bawah. Nah, sekarang kita coba tes dulu sebelum kalian, kadang penulisan di sini ada yang salah, jadi dia tidak terlink secara benar. Nah, untuk menuliskannya, cara paling gampang adalah kalian menggunakan, sekalian bikin saja div class, misalnya kalian bikin, mungkin sekarang di sini sekalian saya bikin box. Bebas untuk nama class kalian bisa bebas seperti yang sudah kita pelajari. Yang penting nama class ini yang kita tuliskan di dalam HTML itu haruslah sama dengan apa yang kita tuliskan di dalam CSS. Jadi kalau di sini kita sudah menuliskan div class box, jadi untuk dapat men-styling si div yang di sini yang mempunyai class box ini, maka di dalam style.css di sini kita akan menggunakan dot. Kita akan menggunakan dot, lalu tulisan box. Karena dia class, kita menggunakan dot di bagian depan, lalu box. Seperti ini. Oke, lalu penulisan sebuah CSS haruslah dimulai dari harus di-define dulu apakah dia adalah sebuah class, sebuah ID, atau sebuah HTML tag. Kalau dia HTML tag, maka kalian menuliskan dengan tidak menggunakan tanda apapun. Kalau kalian mempunyai di sini, nanti saya coba akan jelaskan. Di sini kita akan punya 3. Di sini ada div class box, lalu ada div ID box, dan satu lagi sekarang saya akan coba bikin P. Nah, di sini kita akan coba men-styling 3 macam selektor di dalam CSS. Jadi kalau kalian mempunyai bentuk seperti ini, yang kalian ingin targetkan adalah class-nya, maka kalian harus menggunakan dot di bagian depan. Lalu nama dari class tersebut. Kalau misalnya kalian, dan kalau sudah kalian menuliskan namanya, kalian tinggal spasi di bagian style.css, lalu menggunakan kurung kurawal yang dibuka. Seperti ini. Nanti dia akan otomatis membuat kurung kurawal yang di belakang. Nah, untuk penulisan yang dapat lebih mudah kalian membacanya, kalian klik Enter. Nanti kalian akan punya seperti ini. Jadi, apapun yang kalian tuliskan di dalam sini, itu akan menjadi styling yang ada di bagian di sini. Nah, ini adalah untuk class. Kalau untuk ID,
Ini juga penulisan di dalam CSS, kalian bisa langsung taruh di bagian bawahnya. Untuk ID, kalau class kita memulai dengan titik, kalau ID kita menggunakan tagar. Lalu nama dari ID tersebut, box. Seperti itu, dan kalian membuka dengan kurung kurawal, dan kalian klik enter. Jadi kita sekarang sudah membuka si styling untuk si box ini. Nanti isi dari styling yang ada di dalamnya akan kita isi di dalam sini. Kalau kalian ingin menargetkan ke si HTML tag yang ada di dalam sini, maka kalian hanya perlu menuliskan HTML tag-nya, yaitu kalau kita ingin P, kita akan tulis P di sini, lalu langsung kurung kurawal. Nah, ini adalah tiga cara penulisan untuk menseleksi CSS style-nya. Jadi sekarang kita akan coba ya. Div class box di sini, kita akan kasih height 100 pixel. Jadi penulisan sebuah HTML, sebuah CSS adalah dengan setelah seperti ini. Kalau kalian agar mudahnya, kalian bisa membacanya dengan seperti ini. Jadi yang pertama adalah option dari si CSS tersebut, yaitu di sini misalnya kita ingin memanipulasi si box yang ada di sini, class box yang ada di sini, untuk mempunyai tinggi 100 pixel, lebar 100 pixel, dan warna background merah. Maka yang kita tuliskan di dalam sebuah CSS, di sini adalah height, dengan diikuti dengan titik 2, 100 pixel, atau 100 px, di sini kalian tuliskan dengan 100 px, ini dibacanya 100 pixel, dan jangan menggunakan di lengkap seperti ini, tapi harus disambung. 100 pixel, 100 cm, itu kalian harus sambung seperti ini. Lalu, untuk kita menuliskan rule yang kedua, atau rule CSS rule yang kedua, yaitu kita harus menggunakan titik koma, memisahkan dengan titik koma. Kita bisa menuliskan dengan width 100 pixel. Nah, ini berbeda ya, kalau yang tadi di sini di bagian depannya untuk dari option-nya, untuk menentukan value dari si option tersebut, maka kita menggunakan titik 2. Sedangkan kalau untuk memisahkan atau untuk mengakhiri sebuah CSS rule, kalian harus menggunakan titik koma yang di sini. Jadi di sini sekarang kita sudah mempunyai height 100 pixel, width 100 pixel, lalu menggunakan background red, misalnya seperti itu. Lalu kita titik koma kembali. Sebetulnya dalam penulisan sebuah CSS kalian tidak memerlukan titik koma untuk di bagian akhir, karena di bagian akhir dia tidak mempunyai CSS rule berikutnya. Tapi untuk kalian yang pemula, untuk memulai di belajar HTML dan CSS, lebih baik kalian selalu menuliskan titik koma agar kalian tidak kelupaan. Karena kalau kalian kelupaan titik koma di salah satu yang di sini, biarpun nanti setelah di sini ada CSS rule berikutnya, maka dia akan error. Nanti akan saya coba tunjukkan. Oke, nah sekarang kita sudah punya yang box di sini. Sekarang kita akan coba lihat dulu. Nah, kalau kalian lihat sekarang di sini di bagian index.html ada titiknya, dan juga di style.css juga ada titiknya. Ini artinya dua file ini itu belum di-save karena dia ada perubahan tetapi belum di-save. Nah, untuk di dalam brackets kalian bisa langsung klik ke file, lalu di sini save all. Ini dia akan melakukan save ke working files yang ada di bagian atas semuanya. Jadi kalian tidak perlu mengklik satu-satu untuk kalian save, jadi kalian tinggal klik save all aja. Dan save all, dia akan tersave, dan sewaktu kita reload di bagian di sini, maka akan tercipta sebuah kotak yang terjadi dari kotak yang ada di sini. Height-nya 100 pixel, width-nya 100 pixel, dan background-nya red. Nah, ini yang terjadi akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini sekarang kita akan coba tes seperti yang tadi ya. Kalau misalnya kita ada kesalahan tulis, sewaktu misalnya di sini saya tidak lupa dengan titik koma, kalau kalian lihat di bagian bawah, background red-nya, itu dia tidak akan terbaca. Sekarang kita coba, saya save di sini, lalu saya reload. Maka dia akan hilang, karena di sini dia tidak membaca kalau akan ada rule yang baru. Karena sekarang dia baca width 100 pixel dan isi dari
width ini ada 100 pixel dan background titik 2 red. Makanya di sini dia akan jadi error. Maka sangat penting kalau kalian menuliskan titik koma di bagian belakangnya. Oke, seperti itu. Sekarang tadi udah kita tes juga, berarti CSS-nya sudah terlink juga dengan baik. Jadi apapun yang kita kerjakan di sini, dia akan juga mengalami efek di bagian atas di sini. Lalu yang berikutnya adalah untuk si ID. Sama juga di sini. Kalau misalnya di sini saya akan bikin height-nya misalnya 400 pixel. Lalu width-nya adalah 200 pixel. Jadi lebih bentuknya kotak ya. Kotak portrait. Dan background-nya blue. Saya save, lalu saya reload di sini. Maka dia akan membuat untuk yang div ID box di sini. Seperti itu. Tetapi di sini untuk yang P, kita tinggal menargetkannya dengan yang di sini. Sama juga, misalnya di sini saya akan coba menggunakan height 100 pixel, lalu width 100 pixel, dan background-nya misalnya adalah green. Maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini adalah cara kalian menseleksi apapun yang ada di sini. Dan apapun yang kalian pilih di sini, perbedaan dari di sini ada class, ID, dan HTML tag. Kalau class itu kalian dapat menggunakannya untuk berulang-ulang. Misalnya di sini saya akan ganti. Misalnya di sini saya akan bikin lagi div class box di bagian bawah di sini. Saya reload, maka dia akan membuat box yang sama. Dan sewaktu saya merubah, misalnya di sini menjadi misalnya width-nya menjadi 150 pixel, maka dia akan menargetkan ke dua box yang ada di atas dan di bawah di sini. Karena mereka men-share class yang sama. Kalau untuk si ID, perbedaannya sebetulnya ID juga dapat dipakai berulang, tetapi sebaiknya untuk best practice-nya kalian hanya menggunakan ID itu hanya satu di dalam satu file HTML. Jadi kalau misalnya di sini kalian sudah punya ID box, kalau kalian nanti ingin memanggil ID lagi yang lain, kalian rubah namanya, misalnya jadi box 2. Ini nanti biarpun kita di sini sebenarnya bisa membuat box ID itu bisa berulang seperti ini, untuk CSS tidak akan jadi masalah. Tetapi nanti sewaktu kalian akan menggunakan JavaScript ini yang akan menjadi sebuah konflik. Karena JavaScript itu mengenal kalau ID itu hanyalah satu di dalam satu file HTML. Agar dia harus menjadi sesuatu yang unik, agar dapat diselect oleh si JavaScript tersebut. Maka kalau best practice-nya, kalau kalian ingin akan mempunyai bentuk yang berulang, kalian menggunakan class. Kalau kalian ingin mempunyai sesuatu yang unik, kalian menggunakan ID. Seperti itu. Dan kita sebenarnya agak lumayan jarang untuk men-styling si HTML tag di sini. Karena HTML tag di sini sebenarnya sudah mempunyai bawaan CSS. Dan itu yang biasanya kita rubah. Misalnya seperti si P ini. Kalau kalian lihat P di sini, dia mempunyai jarak masing-masing atas dan bawah. Karena dia mempunyai sebuah margin bottom dan margin top, yaitu jarak di atas dan jarak di bawah. Jadi kalau kalian ingin merubah yang di sini, misalnya saya rubah margin bottom, nanti kita akan belajar margin juga, sama dengan 0. Oh sorry, tadi seharusnya saya jangan hilangkan ini, lalu margin bottom 0px. Seperti ini. Maka dia tidak akan mempunyai margin bottom. Nah, itu biasanya yang kita lakukan perubahan untuk si HTML tag-nya. Jadi kita jarang sebetulnya untuk melakukan HTML tag yang ada di sini untuk dilakukan styling. Oke, nah mungkin sebelum kita nanti masuk ke dalam box model, di sini saya akan mengajarkan kalian juga bagaimana kalau kalian akan mempunyai kita akan coba belajar kita akan banyak bermain di class dulu sekarang.
Jadi misalnya kalian sekarang akan mempunyai seperti ini, div class box. Lalu di dalamnya dia akan mempunyai sebuah parent, sebuah child elemen, sebuah div kembali. Div class misalnya child box. Misalnya seperti ini. Div class child box. Dan misalnya di sini saya akan bikin juga seperti ini. Sekarang kita punya kasusnya dia adalah seperti ini. Dan ini saya delete dulu. Jadi sekarang kita punya sesuatu yang ya, saya file, save all terlebih dahulu. Sekarang kita punya sesuatu yang masih blank dulu ya. Kelihatannya nggak ada. Nah, di sini sekarang kita ada child box dan ada child box. Dan di sini sekarang saya akan menargetkannya ke child box untuk stylenya. Child box. Karena dia class, maka dia ada titik di bagian depannya. Misalnya di sini saya akan kasih yang sama, width 100 pixel. Lalu height-nya adalah 100 pixel. Seperti ini. Lalu ada background-nya red. Sama seperti tadi ya. Jadi sekarang sewaktu saya buat di sini, ini sebetulnya ada dua, tapi tidak terlihat karena mungkin saya akan kasih sedikit margin bottom, 10 pixel. Oke, sekarang jadi sebenarnya kita karena di sini ada child box, dan di sini ada child box juga, dan child box itu dia sekarang mempunyai width dan height itu 100 pixel kali 100 pixel, dan background-nya red, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah, ada kalanya di mana kita ingin merubah hanya child box yang misalnya ada di sini. Nah, kalau tadi misalnya dia di dalam child box ini, misalnya saya akan bikin lagi child box yang seperti ini ya. Jadi sekarang kita punya child box-nya ada 3. Seperti ini. Child box-nya ada 3. Dan kita ingin hanya menargetkan yang di sini saja. Maka kita dapat memberikan dia mempunyai sebuah parent. Misalnya seperti ini. Dan kita ingin hanya merubah yang nomor 2 ini saja. Warnanya kita ingin rubah dia berubah menjadi warna hijau. Tapi kalau kita rubah warnanya di sini menjadi green, maka dia akan berubah semuanya. Padahal yang kita ingin rubah hanyalah di bagian tengah misalnya. Nah, salah satu triknya adalah kalian membuat sebuah parent. Memberikan sebuah parent ke tempat yang kalian ingin rubah. Misalnya si child box yang di sini. Child box yang di sini kalian ingin rubah, maka kita dapat menargetkan si child box yang hanya mempunyai parent box. Dengan cara kalian membuat sebuah line baru di dalam CSS, dan kalian bisa menggunakan, yang kalian panggil pertama kali adalah box. Jadi yang akan kalian panggil pertama-tama adalah box, lalu kalian spasi, dan kalian memanggil child komponennya, yaitu child box. Baru di sini kita akan buka dengan kurung kurawal. Nah, apa sebetulnya yang terjadi di sini? Kalau misalnya tadi yang di bagian di sini, yang di bagian atas, dia hanya melihat child box saja. Tetapi pas bagian di bawah di sini, dia akan mencari box terlebih dahulu. Tetapi yang ditargetkan sebenarnya bukan box-nya, tetapi dia akan mencari box terlebih dahulu. Nanti dia akan men-scanning HTML kalian, dia akan mencari box. Oke, dia sudah ketemu si box di sini. Lalu nanti dari sana, karena di sini kita menggunakan hanya spasi, child box, maka dia akan mencari box dulu, dia akan terdapat di sini box, baru nanti dia akan mencari di dalam box ini apakah ada class yang namanya child box. Kalau ada, maka dia akan hanya menargetkan yang di sini. Sedangkan kalau yang di sini, dia akan ke-skip karena dia tidak mempunyai parent box. Maka di sini dia akan lebih di-skip, dia akan masuk ke sini. Kalau di sini, yang kita lakukan, kita tidak perlu menuliskan width, height, background red, dan margin bottom seperti ini, tetapi yang hanya kita ingin rubah saja. Misalnya yang saya ingin rubah hanyalah background-nya. Maka saya akan menggunakan background green. Lalu saya save. Lalu saya reload. Maka dia akan berubah menjadi green. Hanya khusus yang mempunyai parent box. Nah, ini sebetulnya bisa
masuk lagi ke dalam. Jadi kalau kalian misalnya punya si child box-nya ini, kalian tambahin lagi parent-nya. Di misalnya di sini div class parent box. Lalu kalian wrapping si child box ini di dalam parent box yang tadi ada di sini. Soalnya jadi penulisannya seperti ini. Nah, ini juga sama. Kalian bisa menargetkan langsung ke box atau ke parent box. Kalian bisa menuliskannya dengan cara seperti ini. Box, parent box, lalu child box. Maka dia akan melihat jadi dari dia pertama akan men-scanning box, oke, dia ketemu box. Lalu yang berikutnya adalah parent box. Dia melihat apakah di dalam box ini ada yang namanya class-nya parent box. Maka dia dapat melihat, oh, di sini ada parent box. Lalu dia akan melihat lagi apakah di dalamnya ada child box. Maka dia akan menargetkan di sini. Nah, ini penulisannya sama. Atau kalau misalnya kalian ingin hanya mempunyai 2 selektor saja, kalau kalian tuliskan dengan seperti ini, box, child box itu juga sama. Jadi dia akan melihat dari box, apakah di dalam box ini ada child box, biarpun dia adalah sebuah grandchild-nya, yang sudah nested masuk lagi ke dalam, dia akan hanya melihat dari box langsung ke child box-nya. Itu juga sama, penulisannya sama seperti itu. Nah, itu adalah penulisan untuk nested element di dalam CSS. Lalu ada lagi yang lain. Ini di sini saya coba delete. Misalnya delete juga. Penulisan yang kedua adalah kalau kita ingin dia mempunyai misalnya di sini saya punya div class box 1. Lalu yang di sini adalah div class box 2. Lalu kita tutup. Nah, di sini ada box 1 dan box 2. Di sini saya save dulu. Saya reload di sini, jadi kosong ya, belum ada apapun karena di CSS-nya pun juga kita masih belum mempunyai apapun yang ada di sini. Oke, nah ini adalah cara penulisannya. Kalau kalian ingin misalnya mempunyai box 1 dan box 2 ini mempunyai ukuran yang sama. Misalnya, di sini kita bisa menuliskan dengan box 1, koma, box 2. Lalu kurung kurawal. Kalau tadi kita hanya menggunakan spasi, kalau sekarang kita menggunakan koma. Nah, kalau kita menggunakan koma, itu artinya kita dapat menuliskan CSS rule hanya sekali saja, tetapi untuk kedua kelas ini. Misalnya box 1 dan box 2 itu dia punya width 100 pixel dan height-nya 100 pixel seperti ini. Lalu kalian save. Waktu kalian masukin di sini itu tidak akan terlihat apapun karena warnanya kalian belum berikan. Nah, untuk sekarang kita ingin memisahkan yang sama untuk box 1 dan box 2 itu hanyalah width dan height-nya saja. Tetapi untuk warnanya nanti ingin berbeda. Maka kita dapat menuliskannya dengan CSS rule yang baru, yaitu box 1 background-nya red, box 2 background-nya blue. Seperti ini. Maka nanti dia akan terrender menjadi seperti ini. Width dan height-nya sama, 100 pixel 100 pixel untuk box 1 dan box 2. Tetapi untuk box 1 warnanya red dan box 2 warnanya blue. Nah, itu adalah cara kalian menuliskan CSS di dalam cara kalian menuliskan CSS rule. Jadi bisa kalian bikin nested element, bisa kalian bikin dia menjadi sesuatu yang sama, dan kalian bisa bedakan mana yang ingin kalian bedakan. Dan pembacaan CSS itu dimulai dari atas. Jadi kalau misalnya di sini sekarang saya punya box 2, background-nya sama dengan blue, lalu saya bikin lagi sekarang box 2, tapi kita dengan menggunakan yang sama, background-nya itu adalah green, maka sewaktu di awal dia akan pertama kali dia akan merender dengan warna blue. Tetapi karena di bawahnya ada lagi CSS rule dengan
class yang nama class yang sama dan value yang sama seperti di sini, maka setelah dia merender blue, maka dia akan merender green. Maka sekarang warna akhirnya, ini saya save dulu, saya reload di sini, maka dia akan berubah menjadi green. Pembacaannya dari atas ke bawah. Jadi siapapun yang ada di bawah itu yang akan menjadi final outputnya. Jadi kalian juga harus selalu mengingat apakah kalian sudah menuliskan rule-nya. Kadang-kadang kalian sudah menuliskan rule-nya di bagian atas karena sekarang masih sangat kecil, masih sangat sedikit. Tapi biasanya kalau dalam penulisan sebuah CSS, kalian mungkin akan panjang dari atas sampai bawah, sampai mungkin ratusan line. Nah, terkadang ada sebuah miss. Kalian sudah menuliskan di bagian atas, ternyata di bagian bawah kalian tuliskan kembali, maka akan ada konflik. Terkecuali kalau memang itu kalian intensikan untuk terjadi. Tapi kalau misalkan tidak, kalian harus coba mengingat-ingat atau kalian melakukan search aja di sini. Kalian search, misalnya tadi ada box 2, apakah udah pernah ditulis? Oh, sudah. Jadi kalian bisa lihat langsung, oh box 2-nya tadi emang di sini. Jadi kalian ganti yang di sini saja. Tanpa kalian harus menuliskan dua values yang sama seperti ini. Jadi kalian tinggal mengganti value yang ada di pertama saja. Nah, itu sekilas tentang bagaimana cara penulisan CSS di dalam cara penulisan CSS. Sekarang kita akan coba belajar tentang box model. Oke, sekarang kita akan mulai dari hanya menggunakan satu box saja ya. Kita akan menggunakan box. Seperti yang tadi awal diberitahukan. Semua basic shape itu dimulai dari sebuah kotak. Jadi yang perlu kalian hanya masukkan adalah width, misalnya width dan height. Dan juga warna background. Untuk dapat dilihat ya, kalau misalnya sebenarnya warna background itu tidak harus ada, tetapi kalian untuk di sini, karena untuk kita coba belajar, di sini saya masukkan warna background. Oke. Sekarang kita akan punya seperti ini. Nah, ini artinya dalam objek ini, itu dia mempunyai lebar 100 pixel, height-nya 100 pixel. Kalau kalian tuliskan dengan yang berbeda, misalnya 150 pixel untuk height-nya, maka dia akan 150 pixel, akan lebih panjang, seperti ini. Lalu yang berikutnya, kita akan punya namanya padding dan margin. Nah, untuk mempelajari padding dan margin, dan border, itu kalian bisa melihat dengan yang di bagian di sini. Itu kalian bisa klik kanan ya. Klik kanan lalu inspect. Dan sebetulnya semua CSS rule dari sebuah box itu bentuknya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kalau kalian lihat sekarang di sini, sekarang saya akan menseleknya ke bagian box di sini, yang div-nya box. Maka dia mempunyai 100 kali 150. Ini adalah height dan width-nya. Lalu di luarnya itu adalah padding. Lalu di luar padding itu ada border. Lalu di luar border ada margin. Nah, ini adalah 3 satuan yang menentukan besar dari elemen kalian. Jadi yang pertama adalah padding. Nah, padding itu adalah jarak isi dalamnya. Jadi kalau misalnya di sini div class, di sini saya belum menuliskan apapun ya. Tapi di sini kita akan menuliskan test. Nah, padding secara default itu adalah 0. Jadi, sewaktu saya menuliskan sebuah teks di dalam sebuah div class, box seperti ini, maka dia akan memulai dari bagian kiri atas. Dan tidak ada jaraknya antara dari si kotak ini dengan isi bagian dalamnya. Nah, untuk menambahkan isi bagian dalamnya, kalian bisa menambahkan dengan padding di sini. Paddingnya adalah misalnya 20 pixel. Yang artinya dia akan memberikan sebuah besaran jarak antara dari si kotak yang kalian bikin dengan bagian konten atau isinya. Jadi di sini sekarang kita mempunyai 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel, dan 20 pixel. Seperti itu. Dan otomatis dia juga akan menambahkan bagian dari
height dan width-nya. Kalau tadi kita height dan width-nya adalah 100 kali 150 pixel, tapi sewaktu kita tambahkan 20 pixel, berarti di bagian kiri, jadi bacanya dari atas, kanan, kiri, dan bawah, itu dia ditambahkan 20 pixel, 20 pixel. Jadi totalnya sekarang width-nya ada 140, height-nya ada 190. Ada ditambah 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel, dan 20 pixel. Nah, ini adalah kalian untuk memberikan sebuah jarak di bagian konten dan besar elemen kalian. Itu dengan menggunakan padding. Nah, penulisan padding ini juga ada bermacam-macam. Kalau kalian hanya menuliskan 20 pixel seperti ini, hanya satu value saja, maka dia akan diterapkan ke bagian atas, kanan, bawah, dan kiri. Tapi kalau misalnya di sini, mungkin untuk biar lebih mudahnya saya nggak membuat seperti ini ya. Kita akan membuat div class. Saya akan kasih dia inner box. Jadi untuk biar kalian bisa melihat sekelilingnya. Kalau tadi misalnya kita hanya melihat dengan menggunakan teks, kita nggak akan kelihatan bagian kanannya. Di sini saya akan menggunakan inner box. Dan width dan height-nya di sini, saya akan gunakan untuk si inner box. Jadi kita akan membuat sebuah CSS class, CSS style untuk si inner box. Dan ini adalah width dan height-nya dia adalah 100 kali 150 pixel. Dan background-nya, saya akan kasih dia mungkin menggunakan warna, ini mungkin jangan red kali ya, kita kasih yang warna green. Lalu di sini kita akan kasih dia warna blue. Coba. Oh, sorry, ini belum saya save. Oke, sekarang kita akan punya seperti ini. Nah, ini ada yang terjadi, ada yang berbeda. Karena di sini dia ada kelewatan di seperti ini, itu karena dia adalah sebuah div. Jadi ingat ya, kalau div itu dia mempunyai sifat, dia adalah blocking element. Jadi kalau kalian tidak tentukan width-nya, maka dia akan mengisi satu kotak, dia akan mengisi bagian lebarnya 100%. Jadi kalau di sini, sekarang kalau untuk bagian di sini, sekarang saya akan kasih dia namanya object. Bukan object fit, tapi width-nya adalah fit content. Nah, ini kita buat belajar aja. Nanti ini untuk fit content nanti akan saya coba jelaskan. Tapi ini kita untuk belajar aja. Jadi saya akan menggunakan seperti ini. Jadi sekarang di sini inner box-nya itu adalah 100 pixel ke 150 pixel dan yang berwarna biru seperti ini. Oke, jangan biru ya. Sekarang coba saya ganti jadi orange. Bakal lebih enak. Oke, lebih orange lebih enak. Jadi seperti ini. Nah, dia sekarang akan mempunyai padding. Paddingnya 20 pixel. Si box yang di sini karena dia menjadi meraping si bagian inner box, maka dia mempunyai padding 20 pixel. Maka jarak dari si box-nya dengan inner box itu sebesar 20 pixel atas, kanan, bawah, dan kiri. Nah, itu kalau kita menuliskan hanya satu value saja, 20 pixel. Kalau kita menuliskan cara penulisan padding, itu bisa kita lakukan dengan seperti ini. 20 pixel juga. Atau misalnya di sini saya tuliskan 40 pixel. Jadi ada 20 pixel, lalu ada spasi, lalu yang kedua adalah 40 pixel. Kalau kita mempunyai seperti ini, itu artinya dia akan mempunyai 20 pixel di bagian atas dan bawah, dan 40 pixel di bagian kiri dan kanan. Nah, itu cara penulisan padding. Yang berikutnya, kalau kita mempunyai misalnya ada 3. Misalnya yang ketiga adalah, saya bikin agak panjang, 20 pixel, 80 pixel. Seperti ini. Saya save, lalu saya reload, maka
karena hanya 3, dia membacanya yang bagian atas 20 pixel, bagian kanan 40 pixel, bagian bawah 80 pixel. Dan bagian kiri, karena dia tidak di-specified, dia akan mengikuti dari bagian yang kanan, 40 pixel. Tapi kalau misalnya di sini saya akan tuliskan lagi yang keempat, misalnya di sini adalah 100 pixel, lebih besar lagi, maka dia akan dibacanya seperti ini. Di atas 20 pixel, di bawah 40 pixel, di kanan 40 pixel, di bawah 80, dan di kiri 100. Jadi pembacanya selalu dari atas, kanan, bawah, kiri. Seperti itu. Ini untuk beberapa value di dalam CSS. Jadi atas, kanan, bawah, dan kiri. Dan di sini atas, kanan, bawah, dan kiri. Itu kalau kalian menuliskan 4-4-nya secara sekaligus. Tapi kalau kalian hanya menuliskan 2 saja, maka dia akan diwakili. Dia akan mengulang atas, bawah, atas, kanan, bawah, kiri. Seperti itu. Kalau kalian menuliskan hanya 1, maka dia akan untuk semuanya. Dia akan mempunyai hanya 20 pixel. Nah, itu adalah cara kalian memberikan sebuah jarak dari sebuah box yang kalian buat ke bagian konten di dalamnya. Yang berikutnya adalah kita akan memberikan sebuah border. Nah, kalau kalian ingin memberikan sebuah border, itu dia akan membuat sebuah isian lagi, tapi untuk di bagian luar dari paddingnya. Jadi di sini misalnya saya akan menggunakan border. Border misalnya sebesar 5 pixel. Nah, kalau misalnya saya tuliskan border hanya seperti ini saja, dia tidak akan melihat apapun. Karena border itu ada beberapa option yang harus kalian tulis. Yang pertama adalah 5 pixel, ini adalah untuk tebalnya dari si border tersebut. Lalu yang berikutnya adalah solid dan warna. Misalnya warnanya adalah black. Maka dia akan memberikan seperti ini. Bagian atas, bawah, kiri, kanan. Bagian atas, kanan, bawah, dan kiri. Itu dia akan mempunyai border sebesar 5 pixel. Dan bentuknya solid dan berwarna hitam. Nah, ini adalah cara penulisan border yang paling sederhana, karena kalian menuliskannya dalam satu line. Nah, solid ini bisa kalian rubah, misalnya jadi dash. Kalau kalian rubah jadi dash, dia akan berubah menjadi titik-titik seperti ini. Itu kalau dash. Dan ini adalah untuk warnanya. Tapi ada juga penulisan border seperti ini, yang lebih kompleks. Kalau kalian ingin rubah, misalnya bordernya kalian tidak ingin bikin yang sama untuk atas dan bawah, kiri kanannya, kalian bisa menuliskan dengan pertama adalah border width. Ini adalah untuk memberikan width dari si border itu berapa. Misalnya 10 pixel. Tapi kembali, kalau sewaktu kalian tulis seperti ini, dia tidak akan muncul apapun, karena belum di-specify. Yang harus kalian tambahin adalah misalnya adalah border style. Yaitu yang di sini sekarang adalah solid. Pas lagi kita masukin ini, juga belum muncul. Karena sekarang kita harus memberikan warnanya dulu. Nah, untuk warnanya, sekarang kita akan tambahin border color. Border colornya adalah misalnya black. Nah, sekarang, karena kita sudah mempunyai tiga hal utama dalam sebuah border, yaitu ada width, style, dan color, maka sekarang dia akan mempunyai bentuk seperti ini. Nah, karena di sini sekarang kita sudah menspesify ada border width yang ada di sini itu sama dengan border width yang kita tuliskan dengan tadi sebuah padding. Jadi kalau kita di sini ada 10 pixel, 20 pixel, 30 pixel, dan 40 pixel. Coba. Maka dia akan tampilannya seperti ini.
Ini untuk yang di bagian atas, kanan, kiri, dan bawah dan kiri. Sama, selalu penulisannya seperti itu. Kalau urutannya, atas dulu, lalu kanan, kiri, bawah, dan kiri. Kalau kalian hanya menuliskan misalnya 2, 10 pixel, dan 20 pixel, itu sama juga kalau seperti padding tadi. Dia akan ada atas, bawah, itu 10 pixel. Kanan dan kiri itu dia adalah 20 pixel. Nah, itu cara kalian penulisan untuk sebuah border. Nah, ini sekarang kita sudah punya border. Yang berikutnya adalah margin. Nah, margin itu adalah jarak antar elemennya. Jadi kalau misalnya kita ingin mempunyai margin bagian, kita ingin memberikan margin atau jarak dia terhadap elemen-elemen lainnya itu sebesar 50 pixel. Nah, seperti ini. Maka nanti dia akan memberikan sama juga, atas 50 pixel, kanan 50 pixel, kiri 50 pixel, bawah 50 pixel, ini 50 pixel. Untuk bisa ini mungkin saya akan copy yang di sini ya. Sekarang saya akan copy, jadi ada 2 biji. Untuk memberitahu, nah sekarang ini adalah marginnya 50 pixel, atas dan bawah. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi kalau kalian membuat menambahkan sebuah margin. Untuk penulisan margin juga sama. Misalnya misalnya kita tulis 50 pixel dan 100 pixel. Ini artinya 50 pixel atas dan bawah, 100 pixel untuk kiri dan kanan. Untuk penulisannya sama juga, sama seperti itu. Nah, tapi untuk margin biasanya dia tidak akan men-stretch atau melakukan penambahan di dalam si konten yang kalian punya. Karena si margin itu hanyalah untuk jaraknya. Kalau padding tadi adalah untuk bagian dalamnya, makanya sewaktu kita tambahkan padding, dia akan menambahkan warna juga, dia akan menambahkan backgroundnya. Seperti itu. Jadi ini kalian buat put in mind aja. Jadi margin itu adalah jarak spasinya antara satu elemen dengan elemen yang lain. Border adalah untuk memberikan sebuah garis atau border untuk sebuah elemen. Kalau padding itu adalah untuk jarak spasi dari kotak dari elemen tersebut ke bagian konten di dalamnya. Nah, itu perbedaannya, jadi bisa kalian nanti gunakan untuk apa saja. Kalau misalnya kalian sekarang udah belajar dengan ini, maka kalian dapat mempelajari nantinya untuk membuat apapun. Oke, nah sekarang padding di sini juga sama, kita dapat menuliskan padding seperti ini. Untuk padding, margin, dan border itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Jadi misalnya di sini saya akan buang border width-nya. Saya akan hanya menuliskan border bottom. Kalau kalian menuliskan border bottom, ini adalah untuk border bottom width-nya. Misalnya 50, ini juga ada width-nya juga. Border bottom width itu misalnya 50 pixel. Seperti ini. Maka nanti dia akan hanya memberikan border bottom-nya saja untuk bagian paling bawah. Ini di sini dia harus ada karena untuk minimal kalau kalian mempunyai satu di sini, itu kalian akan mempunyai 1 pixel untuk di bagian di sini. Jadi itu minimalnya. Nah, itu untuk border bottom. Atau kita bisa menuliskannya dengan seperti ini saja. Border bottom sebesar 50 pixel. Sorry, ini bottom harus ada double T. 50 pixel, solid, black. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Yang tadi, kenapa kita ada di bagian kiri kanannya juga ada, itu karena tadi kita menuliskan border style-nya solid, jadi mau nggak mau dia harus memberikan minimum seperti itu. Tapi kalau kalian hanya ingin memberikan, misalnya berikan seperti ini, maka kalian menggunakan border bottom. Atau misalnya kita bisa ganti menjadi border top. Border top itu adalah untuk bagian topnya. Atau border right, itu untuk memberikan bagian kanan. Lalu ada border left. Maka itu untuk bagian ini, di sini. Begitu juga untuk padding. Kalau misalnya kita hanya memberikan padding untuk salah satu bagian, maka kalian hanya memberikan padding top, misalnya seperti ini. Maka sekarang
dia akan hanya memberikan bagian topnya saja. Jadi kita dapat membuat tampilan kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, itu kurang lebih tentang padding, dan juga sama ya untuk margin. Jadi bahasanya adalah margin top, margin bottom, margin left, margin right. Padding juga sama, padding top, padding bottom, padding left, padding right. Border juga sama, border top, border bottom, border left, dan border right. Jadi ketiganya mempunyai opsi yang hampir sama, nama-namanya juga. Jadi kalian bisa menggunakan yang tadi di sini, dengan menggunakan padding-padding di situ. Nah, yang berikutnya sekarang kita akan coba buat, kalau misalnya kalian ingin membuat ini saya akan coba ganti ya, ini jadi box aja. Jadi ini si box. Saya akan delete. Sekarang kita akan coba belajar bagaimana kalau kita ingin membuat shape-shape yang lain. Oke, sekarang kita mulai dari box terlebih dahulu. Ini adalah yang paling sederhana, tapi semuanya dimulai dari sini. Jadi width-nya 100 pixel, height 100 pixel, background-nya orange. Jadi akan berubah menjadi sebuah kotak. Kalau kalian ingin membuat dia menjadi persegi panjang, maka kalian tambahkan tambahan seperti ini. Seperti itu. Atau ada penulisan yang lebih baru lagi. Ini sebetulnya masih eksperimental. Tetapi ini mungkin nanti akan diimplementasikan di dalam bahasa CSS yang berikutnya. Yaitu adalah dengan menggunakan yang namanya aspect ratio. Jadi di sini kita akan menggunakan aspect ratio seperti ini. Kalau kalian lihat di sini warnanya akan warna merah karena sebetulnya di beberapa tempat karena tadi saya bilang ini masih eksperimental, jadi masih sangat baru. Jadi untuk browser-browser yang lama biasanya belum bisa membaca CSS ini. Tapi kita sekarang biasanya kita akan menggunakan yang paling terbaru. Kalau kalian menggunakan mungkin Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari yang setidaknya di atas 2017 atau 2018, itu harusnya sudah bisa. Nah, aspect ratio kemarin kita juga sudah belajar ya di New Math 1, aspect ratio itu adalah membuat bagian height dan width-nya itu kita memberikannya dengan membuat sebuah skala. Jadi kalau di sini sekarang saya akan memberikan aspect ratio-nya itu adalah 16:9. Seperti ini. Jadi misalnya seperti itu. 16:9. Dan di sini kita hanya menentukan satu saja, antara width atau height-nya. Jangan dua-duanya. Jadi misalnya untuk width-nya di 200 pixel. Maka, karena kita sudah mempunyai aspect ratio 16:9, maka dia akan melihat 16-nya itu sama dengan 200 pixel. Maka untuk dia mendapatkan height-nya di sini, dia akan menghitung dari rasio di sini. Jadi di sini akan 16:9. Kalau di sini misalnya saya akan tulis 4:3, misalnya seperti ini, maka dia juga akan 4, skalanya, rasionya, 4 untuk width, 3 untuk di sini. Dan 4-nya itu diambil dari width-nya sama dengan 200 pixel. Begitu juga kalau misalnya di sini saya menggunakan hanya height-nya saja. Maka height-nya yang 3 ini adalah 200 pixelnya. Sedangkan 4-nya nanti dia akan menghitung dari skala yang ada di sini. Jadi kalau kalian menggunakan aspect ratio, kalian pastikan di sini kalian menggunakan hanya satu saja yang kalian specified, antara height atau width-nya. Kalau misalnya di sini misalnya trik yang berikutnya adalah saya menggunakan width-nya itu adalah 50%. Jadi di sini kita akan menggunakan sesuatu yang sangat dinamis. Dua-duanya dinamis. Width-nya 50%, artinya lebarnya itu 50% dari viewport kalian. Tapi aspek rasionya untuk height-nya, dia akan menghitung dari 3 di sini. Jadi, sewaktu nanti saya perbesar, perkecil, si width-nya, lebarnya, itu akan tetap, dia akan menghitung akan sebesar 50% dari viewport-nya. Jadi, biarpun saya perkecil, perbesar, dia akan membesar dan mengecil. Seperti itu. Dan juga untuk bagian bawahnya di sini, si height-nya, itu pun juga dia akan tetap
terupdate dengan menggunakan rasio di sini. Jadi kita akan membuat sebuah bentuk yang sebetulnya dia dinamis, tetapi kita tetap menjaga rasionya. Nah, itu cara kalau kalian, ini adalah salah satu triknya, untuk yang barunya sekarang seperti ini. Atau kalau kalian ingin membuat dia 1:1, juga bisa, kalian tinggal bikin seperti ini. Maka nanti dia, height-nya, dia akan sama dengan width-nya. Seberapa besar width-nya, si height-nya akan mengikuti. Nah, itu kita akan membuat sebuah kotak yang sempurna di semua tempat, di semua viewport, dan dia bentuknya responsif. Itu caranya bagaimana kalian membuat sebuah bentuk yang dinamis, kotak yang dinamis. Oke, nah sekarang kita akan coba bikin dari kotak ini, kita akan membuat sebuah lingkaran. Nah, untuk membuat sebuah lingkaran, kalian akan menambahkan dengan membuat sebuah, mungkin sebelum lingkaran, kita akan mencoba untuk membuat rounded rectangle. Jadi untuk membuat rounded rectangle, kalian akan membuat sebuah namanya border radius. Nah, border radius ini adalah untuk memberikan radius border ke setiap sudut-sudutnya ada di sini. Jadi kalau sama seperti tadi kalau di padding, margin, dan border ya, kalau misalnya kalian memberikan hanya satu saja, misalnya saya memberikan 20 pixel di sini. Maka untuk di kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah itu sebesar 20 pixel. 20 pixel itu diambil dari ujung di sini sebesar 20 pixel, lalu ujung dari sini ke bawah, dia akan ketemu titiknya. Lalu dari titik-titik yang ada 20 pixel di sini, dia akan melakukan pembulatan. Dia akan melakukan sebuah curve sebesar itu. Jadi kalau misalnya kita perbesar lagi 50 pixel, rounded-nya pun juga akan bertambah. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk membuat sebuah rounded rectangle. Nah, itu adalah untuk membuat rounded rectangle. Nah, kalau kalian ingin membuat lingkaran, sebetulnya itu dimulai dari kotak yang tadi sama, dan kalian buat dia rounded rectangle-nya, kalian bikin menjadi sesuatu yang penuh, yaitu dengan menggunakan border radius 50%. Maka yang akan kalian dapatkan, tadi border radiusnya itu sebesar 50% dari si kotak tersebut. Dan ini dia juga akan dinamis. Nah, ini akan membuat lingkaran yang sama besar, seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini kalian bikin aspek rasionya 2:1, maka kalian akan membentuk sebuah bentuk oval. Karena dia akan mengambil 50% dari width-nya dan 50% dari height-nya untuk membuat kurva yang ada di sana. Nah, itu tadi kita sudah mempunyai beberapa tempat ya, beberapa shape. Mungkin di sini saya akan bikin yang sini adalah box-nya. Jadi kalau box, mungkin di sini adalah circle. Itu circle. Lalu saya akan bikin di sini box. Oke, jadi sekarang kita punya dua seperti ini ya. Ini saya akan bikin box-nya ini 1:1. Jadi dia box, yang di bawah di sini, ini juga 1:1 untuk circle. Maka dia akan bentukkan lingkaran seperti itu. Dan mungkin di sini saya akan kasih dia margin bottom 10 px biar dia ada jaraknya, nggak nempel. Jadi kita udah membuat ada box, ada circle, lalu mungkin yang berikutnya tadi adalah oval. Saya akan bikin oval. Oval itu berarti dia 2:1 di sini. Di sini pun juga sama, saya tambahkan dia oval. Dan mungkin warnanya saya rubah di sini jadi
red. Nah, ini sekarang kita sudah membuat bentuk-bentuk yang sederhana. Ada kotak, ada lingkaran, ada oval. Kalau kita ingin membuat bentuk-bentuk yang lain, misalnya seperti trapesium, itu pun juga kita mulai dari sebuah kotak. Jadi misalnya di sini saya akan buat sebuah div baru. Dan di sini saya kasih nama trapez, mungkin biar lebih singkat. Saya copy, saya save, lalu saya bikin juga di sini trapez seperti ini. Kita akan mulai dari bentuk yang seperti ini dulu. Aspek rasionya 1:1, seperti itu. Nah, untuk kita membuat sebuah trapesium, itu sebetulnya kita akan menggunakan beberapa trik. Yang pertama itu adalah kita akan menggunakan border bottom. Kita akan menggunakan border. Nah, untuk mengetahui itu terlebih dahulu, maka di sini saya akan bikin seperti ini dulu. Jadi kita sudah mempunyai sebuah ini. Dan untuk di sini, untuk membuat sebuah si trapesium, itu kita tidak memerlukan width, kita tidak memerlukan aspek rasio. Aspek rasio boleh. Width-nya di sini juga bisa dengan menggunakan 20%. Tapi dia height-nya haruslah 0. Jadi di sini saya akan menggunakan height-nya, saya akan bikin 0. 1:0. Otomatis dia tidak akan terlihat seperti di sini. Tapi untuk mempelajari itu dulu, saya harus menjelaskan ke kalian dengan menggunakan border. Kita akan melakukan sebuah trik. Jadi kalau di sini, misalnya di sini saya akan menggunakan border. Kalau tadi kita menggunakan border 10 pixel, solid, black. Nah, seperti ini. Maka dia akan memberikan warna atas, kanan, bawah, semuanya sama, warna-warnanya hitam. Tapi sebetulnya kalau misalnya di sini saya akan bikin dia menjadi seperti ini. Border bottom. 10 pixel solid black. Dia akan memberikan seperti ini. Tetapi kalau misalnya di sini sekarang saya akan memberikan, saya akan ikuti juga yang di sini ya. Tapi saya kasih untuk border left. Tapi di sini warnanya saya akan ganti. Saya akan ganti menjadi red. Maka kalau yang kalian lihat, di sini dia ada pertemuan pembentukan sebuah trapesium. Seperti ini. Nah, ini adalah salah satu trik yang bisa kita pakai untuk membuat tampilan di dalam pembuatan box model ini. Untuk membuat jadi trapesium. Yang kita lakukan adalah pertama-tama untuk height-nya itu haruslah 0. Jadi kita tidak mempunyai height seperti ini. Height-nya 0. Sini, kita coba reload. Dan kalau kalian lihat di sini, karena height-nya tidak ada height-nya, hanya ada width-nya saja, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia tidak ada bagian isinya, jadi dia akan langsung seperti ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan, misalnya border bottom-nya adalah tinggi dari trapesiumnya. Jadi misalnya trapesiumnya sebesar 80 pixel. Border left-nya ini akan menentukan seberapa miringnya. Jadi kalau misalnya di sini saya bikin 50 pixel, seperti ini. Nah, ini adalah kita sudah membuat sebuah trapesium. Bentuk trapesium. Tapi di sini ada warna merahnya. Nah, warna merah di sini bisa kita ganti menjadi transparent. Maka nanti dia akan, ini bukan transparent seperti ini, tapi transparent. Pelafalannya mungkin saya salah. Di sini adalah Bentar ya, saya rada lupa untuk penulisannya. Pelafalannya coba saya pakai dulu di sini. Oh betul tadi, transparent. Kenapa tadi ada warna di sini? Karena kita menggunakan ada warna background blue di sini. Karena dia ada background blue-nya, maka semua warna background di sini akan ada warna blue-nya. Nah, seharusnya adalah dia transparent. Maka background blue-nya di sini saya delete dulu.
Di sini kita menuliskan dengan transparent. Tadi udah betul ya, transparent pelafalannya. Maka dia akan berubah menjadi trapesium seperti ini. Dan warnanya di sini diambil dari border bottom. Jadi kalau warna border bottomnya saya rubah di sini jadi red, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, kalau kita ingin membuat trapesium di bagian kanannya, itu juga sama. Kita dengan menggunakan, saya copy dari border left, jadi border right. Maka dia akan menambahkan sebuah 50 pixel ke sebelah sini. Jadi ini ada 20%, lalu di sini ada 50 pixel, ada 50 tambah 50 pixel. Itu bagaimana kalian membuat sebuah trapesium. Dan yang berikutnya sebelum kita masuk misalnya ke bagian jajar genjang, itu karena nanti dia akan menggunakan yang berbeda. Di sini dengan menggunakan konsep yang sama, kita dapat membuat sebuah lingkaran. Sebuah segitiga. Jadi kalau di sini kita akan membuat sebuah segitiga. Saya akan bikin yang namanya dia arrow up. Karena nanti dia bentuknya seperti arrow tapi yang bagian ke atas. Jadi segitiga menghadap ke atas. Nah, untuk di sini kita akan membuat sebuah yang baru di sini. Saya akan copy paste aja karena sebetulnya hampir sama. Konsepnya hampir sama. Jadi kalau tadi kita akan mempunyai width-nya itu dia ada width-nya, di sini kita akan hilangkan saja width-nya menjadi 0 pixel. Jadi nanti dia akan dekatkan. Sorry, ini saya save dulu, yang ini saya save. Maka nanti dia akan membuat sebuah segitiga 50 pixel, 50 pixel, dan dia tidak mempunyai width-nya. Jadi kita ambil sama dengan dari yang ada di sini. Nah, bagaimana kalau kalian ingin membuat sebuah segitiga, tapi segitiganya menghadap ke kanan? Nah, itu juga sama. Sebetulnya yang kalian lakukan, yang kalian tinggal tambahkan, itu adalah yang kalian perlukan. Tadi kalau kita tidak memerlukan border top, karena di border topnya dia tidak memerlukan apapun. Tapi kalau kita ingin membuat dia bagian kanan, di sini saya akan bikin sebuah arrow right, karena dia menghadap ke bagian kanan. Maka di sini saya akan copy paste dulu dari arrow up. Ini aspek rasionya nggak diperlukan ya kalau di bagian arrow, karena width dan height-nya itu sama dengan 0, jadi kita tidak perlu menspesify si aspek rasionya. Lalu di sini arrow right, saya ganti jadi arrow right. Oke. Sekarang kalau misalnya saya save seperti ini, maka dia akan mempunyai bentuk yang sama. Nah, yang akan kita rubah adalah, karena tadi kita sudah melihat di bagian sana, yang kita perlukan adalah border yang di bagian atas, kiri, dan bawah. Kita tidak memerlukan yang bagian kanan. Jadi, untuk border right-nya di sini, itu bisa kita ganti menjadi border top. Border top-nya 50 pixel, dan border bottom-nya di sini kita akan ganti menjadi 50 pixel. Karena itu untuk tingkat kemiringannya. Dan border left-nya misalnya kita bikin jadi 80. Sorry, tadi ada yang salah. Karena di sini saya lupa ganti transparannya. Transparannya harus ada di sini. Red-nya. Lalu transparannya ada di bagian atas. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin melihat perbedaannya, misalnya di sini saya bikin green. Untuk biar kalian mungkin bisa ngelihat lebih jelasnya. Dan ini blue. Nah, dia akan sebetulnya membentuk seperti ini. Karena si bordernya itu kalau misalnya kalian lihat ada perbedaan warna, dia akan menyilang yang ada di sini. Sama seperti tadi yang di trapesium. Dia akan melakukan penyilangan. Nah, kalau di bagian kanan, border right-nya itu tidak ada. Kalau misalnya saya tambahkan ada sebuah border right, misalnya saya ambil dari yang sama di sini, maka nanti dia bentuknya akan menjadi seperti ini. Oh sorry, ini tadi belum saya ganti. Border right. Nah, dia akan sebenarnya seperti ini. Border right-nya itu sebesar 80 pixel dan warna merah. Border left-nya juga sama. Border top-nya seperti ini. Tapi kalau kita hilangkan si border right-nya,
kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Dan kalau kita ingin menghilangkan yang atas dan bawah, kita tinggal rubah yang di sini berubah menjadi transparan. Itu juga yang di bawah. Maka kita akan mendapatkan bentuk segitiga yang seperti ini. Nah, itu cara kalian membuat shape-shape sederhana, primitive shape di dalam sebuah CSS. Nah, tapi kalau misalnya kelemahannya, kalau misalnya tadi kita di sini si box yang di sini, kita ingin misalnya tambahkan dia menjadi sebuah gambar. Misalnya di sini saya tambahkan gambar, sambil coba gambar dulu ya dari sebuah tempat yang lain. Saya ingin menaruh gambar di sini. Saya taruh aja di sini. Di sini saya akan rubah background-nya itu bukanlah warna blue. Misalnya saya ingin rubah menjadi sebuah gambar. Saya akan menggunakan yang namanya URL. Lalu kurung buka. Kalau kita sekarang tinggal memilih gambarnya di bagian mana. Karena tadi saya taruh di root folder, jadi bisa saya langsung taruh di sini. Saya save, saya reload. Maka gambarnya dia akan muncul di sini. Nah, tapi kalau gambarnya sekarang agak lumayan ke-stretch ya, karena dia gambarnya besar tapi kotaknya kecil. Nah, kalau kalian ingin menambahkan di sana, kalian bisa menggunakan dengan background size. Background size, di sini ada yang namanya auto, contain, dan cover. Yang pertama yang kita coba auto. Kalau auto dia akan sama ukurannya dengan ukuran dari originalnya. Ukuran original dari gambar tersebut kalau kita lihat itu sebesar 1367 kali 1367. Jadi kalau kita ingin mempunyai gambar yang sama, saya jangan menggunakan yang ini deh. Karena ini gambarnya ukurannya sama, jadi nanti untuk yang bagian contain nanti dia tidak akan sulit untuk dilihatnya. Saya akan gunakan yang gambar gajah ini aja ya. Jadi di sini saya akan ganti URL-nya. Kalian tinggal buka URL, lalu kurung buka, dia akan otomatis menentukan path-nya. Kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Nah, ukurannya sebesar itu, makanya gambarnya nggak full kelihatan. Kalau kita menggunakan background size auto. Lalu bisa kita ganti dari auto ini berubah menjadi contain. Kalau kita contain, maka dia akan mengikuti dari semua gambar yang tadi dari gambar tersebut itu akan terlihat, tetapi akan ada pengulangan seperti ini. Kalau kalian tidak ingin ada pengulangan, kalian bisa menambahkan yang namanya background strip repeat, yaitu no repeat. Jadi kalau kalian menggunakan no repeat seperti ini, dia tidak ada pengulangan gambar, dia hanya satu. Tetapi height-nya di sini dia akan ada bidang kosong karena height dari si box ini adalah 100% dari width-nya. Jadi masih ada sisa height-nya, tapi dia tidak karena contain harus memperlihatkan semua gambarnya, maka akan masih ada bidang yang bagian menjadi kosong seperti ini. Itu adalah contain. Yang berikutnya adalah cover. Nah, cover ini yang paling sering digunakan, itu dia akan melakukan covering ke semua, dia akan mengisi semua bidang elemennya, box tersebut dia akan diisi dengan menggunakan gambar tersebut. Jadi ada gambar yang terpotong. Kalau tadi contain dia akan ada bidang yang tidak terisi, tapi kalau misalnya kalian menggunakan cover, akan ada gambar yang terpotong, tercrop seperti ini. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, si gambarnya itu pun juga tidak di tengah-tengahnya. Dia akan mulai dari kiri atas seperti ini. Jadi ada gambarnya, potongnya sebanyak ini kurang lebih. Nah, kalau kalian ingin menaruh si gambar ini ada di tengah-tengahnya, kalian bisa menggunakan dengan background position, yaitu center. Maka nanti dia akan akan ditaruh di bagian tengah dari kotak-kotak tersebut. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk lingkaran di sini. Untuk circle ini, karena kita masih menggunakan sebuah bidang yang mempunyai height dan width yang sudah jelas, maka kita bisa menggunakan yang sama juga di sini. Background-nya misalnya di sini untuk circle, saya tambahkan di sini. Maka nanti dia akan berubahnya bentuknya circle. Begitu juga untuk yang oval. Oval kita taruh di sini, masih bisa seperti ini.
Tetapi kalau udah masuk ke dalam trapesium dan segitiga, karena ini kita melakukan sebuah tricking, kita melakukan sebuah trik, jadi tidak kita akal-akalin untuk berubah menjadi seperti ini, dia tidak bisa berubah menjadi menambahkan URL ke sini, karena dia tidak ada lagi background yang ada di sini. Backgroundnya sudah hilang, jadi tidak bisa masuk ke dalam sini. Kalau kalian tambahkan background dalam trapesium di sini, dia akan ada background di bagian sini dan bagian sini. Kita akan coba ya. Trapesium transparan. Oke, harusnya dia ada di sini, tapi dia tidak bisa karena sebetulnya emang ini dia melakukan trik. Nah, jadi kalau kalian ingin nanti misalnya ingin membuat tampilan misalnya seperti trapesium seperti ini, arrow. Oh, sorry tadi karena si trapesium itu nggak bisa karena di sini dia aspek rasionya height-nya sebenarnya 0. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam situ. Begitu juga untuk yang arrow juga dia tidak bisa. Nah, ada satu trik lagi kalau kalian ingin punya yang seperti misalnya kalian ingin bentuknya segitiga, tapi kalian ingin taruh gambar juga di dalam segitiganya terus di situ. Itu namanya dengan menggunakan clip pad. Nah, tapi clip pad itu agak lumayan rumit. Jadi saya sarankan kalau kalian ingin membuat sebuah clip pad, kalian bisa menggunakan yang di sini. Kalian tinggal cari aja clip pad polygon CSS. Nanti kalian akan mendapat sebuah namanya Clippy di sini. Ini yang paling sering digunakan juga, sebuah generator untuk membuat sebuah clip pad. Jadi kalian di sini bisa membuat sebuah trapesium, triangle, pentagon. Tapi di sini kalian akan mempunyai bentuk seperti ini. Jadi di sini saya akan coba ya. Misalnya di sini saya ingin membuat sebuah segitiga. Misalnya seperti ini. Atau ya segitiga dulu deh, kita segitiga. Lalu saya rubah. Di sini titik-titiknya bisa kita rubah bentuk segitiga misalnya seperti ini, seperti ini. Saya akan coba yang biasa dulu. Nah, di sini adalah CSS rule-nya yang bisa kita pakai. Kita tinggal copy saja. Lalu kita bikin sebuah CSS, sebuah div baru. Di sini saya akan kasih nama dia div class clip misalnya. Dan di clip ini, misalnya height-nya sama dengan 100 pixel, width-nya 200 pixel, lalu saya tambahkan copy paste yang tadi. Kalian tinggal copy paste aja langsung. Oh, saya lupa. Di sini ada background-nya. Saya bikin dulu background red deh. Kita bikin red dulu. Saya save. Saya save yang di bagian index. Maka dia akan membuat sebuah segitiga. Yang tadi kurang lebih seperti ini. Tinggal tadi demo size-nya di sini 280 x 280. Jadi kalau kita ingin mempunyai bentuk yang sama, di sini juga height sama width-nya tinggal saya samakan. Nanti dia bentuknya segitiga yang sama. Bentuknya akan sama nantinya. Asal rasionya juga sama. Nah, karena di sini kita sudah mempunyai sebuah background red, maka bisa kita tambahin yang di sini. Background yang tadi, kita tinggal masukkan di sini. Maka nanti dia akan bentuknya segitiga, tapi bisa kita tambahkan background atau gambar. Jadi seperti clipping mesh dari gambar tersebut. Nah, itu kurang lebih dari box model yang bisa kalian pelajari. Nanti dari box model itu kita dapat bikin apa saja. Kita bisa bikin tadi bentuknya seperti ini, atau kita bisa membuat sebuah box yang nanti isinya konten-konten atau dari gambar, teks, button, dan yang lain-lainnya kita bisa tambahkan dari sini. Nanti untuk yang lain-lainnya nanti kita akan coba pelajari di video yang berikutnya. Oke, kita akan bertemu di video berikutnya.